Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Made Sudiana bisa menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Siaran Bincang Bahasa dan Sastra disiarkan dari Studio Subasita, Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, pada kesempatan siaran kali ini kami sudah mengundang Dr. I Gusti Agung Sri Rua Jayantini, Sarjana Sastra Magister Humaniora. Saya menyapa beliau. Saya boleh panggil Ibu Sri ya? Ya, Halo, Ibu Sri. Ya, Sebenarnya Pak saya Made. juga mengenal beliau dengan Sri Jayantini. Iya. Selamat datang Ya. Bu Sri di Studio Subasita. Ya, terima kasih Pak Made undangannya sangat senang sekali juga bisa diundang dan bisa berbagi hari ini. Dan kita akan berbincang ya tentang apa yang saya ketahui tentang seputar bahasa dan sastra, nanti topiknya tentang penerjemahan dan pengembangan bahasa ya. Baik, Ya, terima kasih Bu Sri sudah memenuhi undangan kami dan bersedia datang ke Studio Subasita di sela-sela kesibukan Iya. tentunya di akhir tahun ya. Ibu. Iya. Sebentar lagi sudah menyambut tahun baru. Ya. Baik, terima kasih Bu Sri Jayantini. Saya panggil Ibu Sri. Ya. Beliau adalah seorang dosen. Beliau dosen Fakultas Bahasa Asing Iya. di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Gitu Iya. ya. Baik, ada beberapa buku yang sudah beliau tulis berkaitan dengan penerjemahan. Apa Iya. saja, Ibu? Salah satunya yang mungkin sudah ada beberapa yang mengenal itu Pak Made tentang The Art of Translating. Kebetulan karena saya mengajar di program studi sastra Inggris, jadi penerbitan bukunya berbahasa Inggris, tapi dengan bahasa Inggris yang cukup sederhana dan mudah dimengerti. Bagaimana kita dapat mengerti bahwa penerjemahan adalah merupakan sebuah seni. Jadi judulnya The Art of Translating. Seni Begitu. menerjemahkan, Seni menerjemahkan, begitu ya kalau di iya, Indonesia kan. iya. Baik, Bu Gung Sri juga mengambil program doktor Iya. dengan disertasi Seputar penerjemahan. penerjemahan. Iya, Judulnya penerjemahan. apa, Bu? Judulnya adalah naturalisasi dan adaptasi dalam penerjemahan teks kedokteran. Nah, karena saya anggap bahwa penerjemahan ini berkontribusi terhadap pengembangan bahasa, dan salah satunya yang mungkin bisa mewakili adalah teks akademik. Itu dari teks kedokteran banyak sekali penyerapan dan kemudian juga pembentukan istilah sehingga itu dapat memperkaya istilah dalam bahasa Indonesia. Karena itu menjadi topik yang sangat menarik. Iya, Ya. pas sekali jadinya Ya, dengan ya. topik kita kali ini yaitu penerjemahan dan pengembangan bahasa. Iya. Baik, sebelum itu saya juga ingin mengenalkan Bu Sri. Beliau juga aktif di beberapa asosiasi profesi, Iya, betul, Bu, betul. ya. Saya pernah mendengar Ibu di MLI Iya, ada, di masyarakat ISKI ada. Ada. Waduh. Ada di mana-mana ya Pak Made. Di mana lagi, Bu? Selain itu saya juga menjadi ketua Komda, Komisariat Daerah untuk Himpunan Penerjemah Indonesia yang ada di Bali. Oh, Gitu. begitu Iya. ya. Jadi aktif, jadi seorang dosen pada masa sekarang harus aktif juga di lembaga profesi agar mengenal betul dan kemudian bisa menjadikan itu sebagai bahan ajar nantinya kalau ada Iya. perkembangan-perkembangan baru ya di bidang Tri- kebahasaan dan sastra. Apa istilahnya, Bu? Tridharma Tridharma perguruan tinggi itu ya, jalan iya. harus ya. Harus Selain mengajar, meneliti juga dan mengabdi mengabdi. kepada masyarakat. Waduh, Iya. luar biasa. Jadi narasumber kita memang luar biasa pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Made. Saya mengenal Sri Jayantini Iya. juga sebagai penulis di media cetak. Iya, Betul, Ibu betul, ya. betul. Ya, Biasanya karya sastra ya yang saya terbitkan, yang saya kirim kemudian dipublikasikan. Biasanya bentuknya berupa puisi, prosa liris, cerpen gitu. sejak Ya. tahun berapa? Waduh, itu sudah sejak SMP. SMP. Iya, sudah waduh. SMP ya, udah long time ago ya. Udah lama banget gitu. Kalau ini siapa yang memotivasi untuk menulis? Ya,
Baik, kalau yang memotivasi orang tua saya sangat berperan karena ayah dulu dan ibu juga berlatar belakang pendidik. Itu jadi terinspirasi dari bagaimana mereka mendidik, kemudian saya menuangkan itu ke dalam tulisan-tulisan karangan dari SD. Kemudian di SMP ada seorang sastrawan Bali, kalau boleh menyebut namanya, ada Pak GM Sukowidana, Iya. guru saya waktu Guru SMP, SMP ya? iya Iya. SMP 1 Denpasar, yang sekarang juga adalah salah satu penyair terkenal di Betul. Bali. Kemudian penyair besar kita sudah kita ketahui bersama, Bapak Umbulan Duparanggi, Iya. sangat besar berkontribusi menyemangati saya dalam terus berkarya, dan kemudian sampai akhirnya menjadi dosen. Terus kebiasaan menulis itu tetap ada karena harus meneliti dan menuangkannya ke dalam tulisan. Luar biasa. Iya. Jadi buku apa saja yang bidang sastra sudah diterbitkan? Buku bidang sastra, kumpulan puisi dan prosa. Iya. Untuk yang pribadi ya. Selanjutnya saya tuh nebeng-nebeng ya, Antologi istilahnya ya? antologi bersama Iya. ya. Saya kirim karena ada semacam seleksi, kemudian ada proses kurasi di dalamnya, pemilihan gitu. Iya. Dan saya masuk dalam beberapa kali di kumpulan puisi seperti Dendang Denpasar, kemudian ada bersama teman-teman angkatan di SMP 1 Denpasar yang diakomodir juga oleh Bapak GM Sukowidana, Iya. bersama beberapa penyair besar Bali. Di sana buku itu, kumpulan puisi itu ya. Kumpulan puisi ya. Iya. Ada juga kumpulan puisi yang prosa liris. Prosa liris. Judulnya Iya. apa itu? Bunga Perjalanan. Bunga Perjalanan. Wah. Iya, karena kita harus menghargai setiap perjalanan dalam hidup kita, seolah itu seindah bunga. Jadi kita memaknai itu dengan keindahan begitu. Bunga Perjalanan. Iya. Luar biasa. Banyak juga penghargaan saya lihat di biodata Bu Gung, Iya. Bu Sri. Iya. Ya. Salah satunya penghargaan apa namanya? Dosen Dosen berprestasi. berprestasi. Iya. Itu Dosen ya. berprestasi, kebetulan saya ikut di LL Dikti. Iya. Karena kan kami di Universitas Mahasiswa Denpasar itu masuk dalam LL Dikti wilayah 8, dan saya ikut seleksi internal, kemudian bisa mewakili universitas, kemudian kami saya bersaing dengan beberapa teman-teman dan kemudian mendapatkan anugerah itu, juara. Iya, Iya. luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Mudah-mudahan. bagi sahabat bahasa di mana Iya. saja berada. Luar biasa, masih muda, banyak prestasi. Tentunya ini bisa menjadi. Karena itu kuncinya kecintaan bahasa dan sastra, Pak Made. Betul. Iya. Sehingga kita bisa berkembang dari profesi yang kita miliki, dan itu membawa pada kreativitas yang bermacam-macam, yang luar biasa. Saya kira bisa dikembangkan setiap orang, potensi yang ada. Terima Iya. kasih Bu Sri. Baik, topik kita pada kesempatan ini adalah penerjemahan dan pengembangan bahasa Indonesia. Iya. Kalau kita melihat topik ini ada dua hal, Iya. Bu Sri ya, ada penerjemahan dan ada pengembangan Iya. bahasa Indonesia tentunya. Iya. Saya ingin tahu dulu penerjemahan, apa sih itu penerjemahan? Penerjemahan secara ringkas ya dapat diartikan sebagai transferring of meaning from one language to another language. Iya. Artinya adalah pengalihan makna dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Nah, kalau kita cermati secara lebih mendalam, pengalihan makna ini adalah satu pesan, satu message ya, atau Ya. satu hal atau konsep di dalamnya yang harus dialihkan dari satu bahasa, katakanlah misalnya itu dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, Ya. makna yang ada dalam unit linguistik seperti misalnya kalimat ya, atau bahkan dari level yang paling kecil misalnya kata, itu harus dialihkan maknanya agar sepadan, agar terjadi pemadanan Iya. di dalam bahasa yang lain. Saya juga Sehingga, pernah mendengar istilah bahasa sumber, bahasa sasaran. Ya, betul. Bagaimana itu? Bahasa sumbernya itu adalah dari makna yang asalnya, Iya. kemudian ke bahasa sasaran. Iya. Kita biasa sebut source language, target language, atau bahasa sasaran, bahasa sumber, bahasa sasaran, atau ada juga menyebut bahasa target. Begitu. Apa pentingnya penerjemahan ini? Oh, pentingnya penerjemahan tentu penerjemahan berkontribusi, bahkan kalau kita lihat ya secara lebih luas itu ada yang mengatakan ahli linguis seperti dari Turki. Saya pernah membaca satu artikelnya bahwa penerjemahan dapat berkontribusi terhadap peradaban satu bangsa. Wah, luar Iya, biasa. kita mengenal bahwa pengembangan satu keilmuan itu tidak bisa dilepaskan dari interaksi satu negara ke negara lainnya. Seperti pengembangan ilmu kedokteran misalnya, yang berkembang karena konsep-konsep yang dikembangkan dari
sumbernya, kemudian kita lihat lagi itu beberapa istilah penggunaannya, kemudian akan berkembang di negara yang lainnya. Ilmu-ilmu yang ada di satu negara, temuan-temuan baru kemudian akan menjadi lebih luas dan dikenal karena adanya proses penerjemahan. Oh gitu ya. Nanti kita bicarakan lebih detail yang Iya. lainnya. Sekarang pengembangan bahasa, apakah kaitannya penerjemahan dengan pengembangan bahasa Ya, ini? saya kira tentu sangat erat sekali ya Pak Made ya. Dengan adanya penerjemahan akan terjadi satu kontak bahasa atau language contact kita bisa sebut ya. Nah, language context ini atau kontak bahasa ini pasti akan menyebabkan adanya pengaruh dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Contohnya adalah proses penyerapan yang kalau dikenal dalam bahasa Indonesia itu adalah penyerapan. Iya. Nah, penyerapan ini tentu ada penyesuaian misalnya dari ejaan, kemudian pelafalan, sehingga dapat berterima di bahasa targetnya atau bahasa sasarannya. Betul. Jika misalnya terus dipinjam kemudian disesuaikan, akan terjadi istilah yang baru dalam bahasa sasaran atau bahasa target. Sehingga kebijakan yang ada di dalam bahasa target ini kemudian menyebabkan adanya suatu proses pemadanan, proses penyerapan, dan terbentuklah istilah baru yang dapat memperkaya bahasa. Kosakata bahasa. Iya, betul. Itu kalau kita istilahkan kodifikasi terjadi situ, kemudian bisa dimasukkan ke dalam kamus, begitu ya. Jadi itu mengaya, membuat kosakata misalnya bahasa Indonesia menjadi lebih kaya, mengayakan kosakata, begitu ya. Baik, menarik Bu Sri, berkaitan dengan penerjemahan dan pengembangan bahasa ini. Nah, apa peran penting bahasa-bahasa di dunia sehingga perlu diterjemahkan? Apa peran pentingnya? Peran penting bahasa-bahasa di dunia, saya kira ini adalah karena kita ketahui ya, bahasa adalah satu alat komunikasi. Sehingga bahasa merupakan satu media yang digunakan untuk mengungkapkan isi pikiran, bahkan negosiasi yang terjadi di tingkat kenegaraan, kemudian kemudian ada proses negosiasi dengan negara-negara lain contohnya. Sehingga itu ada kebijakan-kebijakan, kemudian ada unsur negosiasi politik, kemudian sosial budaya ada di dalamnya. Sehingga bahasa tidak hanya berperan untuk proses di dalam negerinya, tapi juga bagaimana interaksi internasional terjadi. Nah, jika proses interaksi internasional ini tidak diketahui satu sama lain bahasanya, bisa dilakukan proses penerjemahan terhadap isi atau pesan atau semacam negosiasi yang ingin dilakukan dalam konteks internasional seperti itu. Jadi peran bahasa sangat luar biasa, termasuk juga penerjemahan nanti di dalamnya, sehingga bisa memediasi interaksi yang terjadi. Demikian, jadi ini sebagai alat komunikasi antar masyarakat, antar individu, Iya, menarik apa yang disampaikan oleh Bu Sri berkaitan dengan peran penting bahasa sebagai alat komunikasi antar masyarakat, begitu ya. Baik, bagaimana penerjemahan dapat mengambil peran sebagai solusi memediasi komunikasi antar pengguna bahasa yang berbeda ini. Nah, di sini sangat penting tentu perannya Pak Made ya, bahwa kita ketahui misalnya satu bahasa, di satu hasil temuan dalam bahasa tertentu, katakanlah bahasa Inggris, kemudian banyak sekali pengguna bahasa lain yang tidak mengerti bahasa Inggris misalnya. Katakanlah di Indonesia ada satu temuan baru, penelitian yang harus dikomunikasikan isinya, kemudian masyarakat yang ingin menjadi target dari temuan atau hasil satu penelitian ini tidak bisa memahami, sehingga adalah peran penerjemah di dalamnya. Ini saya ambil satu contoh case ya, sebagai hal yang bisa membuat kita betul-betul mengetahui pentingnya penerjemahan. Itu ada unsur transfer betul, pengetahuan knowledge transfer alih pengetahuan di dalamnya. Sehingga dengan adanya proses penerjemahan ini, maka pengetahuan ini bisa lebih didistribusikan, bisa lebih dikenal secara lebih luas di pengguna bahasa yang lainnya. Demikian. Sehingga setiap
komunitas atau setiap masyarakat di masing-masing negara mengetahui adanya satu proses kemajuan di negara yang lain. Tidak hanya proses, saya kira satu proses yang bersifat akademik, tapi katakanlah misalnya untuk kepentingan dunia industri, perkembangan media, itu ada proses lokalisasi, misalnya pelokalan. Lokalan, iya. Jadi beberapa konten-konten atau isi-isi dari website itu bisa dikomunikasikan dan bisa mengikuti budaya dari bahasa target tersebut, begitu. Jadi disesuaikan. Nah, itu penting sekali baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan juga industri dan kebutuhan masyarakat luas. Di sana juga terjadi ada yang menjembatani begitu ya. Betul, ada yang menjembatani. Iya. Dan di situ peran penerjemah sangat penting melalui karyanya, melalui hasil karyanya, berupa terjemahan ya. Prosesnya adalah penerjemahan. Di sana juga terjadi pengalihan informasi budaya dari informasi bahasa budaya sumber ke dalam bahasa sasaran. Bagaimana itu, Bu? Begini, penerjemah ya mempunyai peran yang penting dalam mengalihkan pesan dalam bahasa sasaran. Nah, pesan ini bisa berisi konsep, bisa berisi temuan atau secara spesifik mengkomunikasikan satu budaya tertentu. Nah, penerjemah di sini berusaha mencari maknanya, kemudian mencari padanannya sehingga bisa tidak ini berterima. Karena dalam penerjemahan harus dipertimbangkan yang pertama kita mengalihkan keakuratan. Harus memastikan keakuratan, kemudian keberterimaan. Nah, dalam bahasa sasaran bagaimana pembaca akan bisa mengerti, memahami dan menerima ini sebagai sesuatu yang mereka mudah mengerti. Kemudian karena penerjemahan adalah sebuah hasil tulis, berbeda dengan misalnya penjuru bahasaan yang lebih pada spoken language. Kalau penerjemah kita maknai dengan proses tulisnya, nulis. Jadi keterbacaannya juga harus menjadi pertimbangan. Seorang penerjemah idealnya juga memahami budaya dari bahasa yang diterjemahkan begitu, karena dia akan mengalihkan informasi budaya dan apapun itu ke bahasa yang target bahasa sasaran ya. Nah, berkaitan dengan itu, kalau penerjemah idealnya juga menguasai bahasa tulis. Bukankah begitu? Betul Pak Made, betul sekali itu. Nah, jadi seorang penerjemah tidak hanya tidak hanya ketika memiliki kemampuan bilingual atau dwibahasa langsung bisa menjadi penerjemah. Tapi seorang penerjemah juga harus memiliki wawasan yang cukup kuat, cukup luas untuk bidang-bidang tertentu, dan kemudian pengetahuan linguistik atau kesastraan bisa juga harus betul-betul dipahami. Gitu. Jadi ketika misalnya mengalihkan satu kalimat tertentu dalam bahasa Inggris katakan gitu ke dalam bahasa Indonesia, juga harus dipastikan bahwa kalimat yang dalam bahasa Indonesia ini bermakna dan dapat diterima, selain tentu mempertimbangkan keakuratan. Jadi betul tidak maknanya diterjemahkan seperti itu. Selain itu juga penerjemah harus mempertimbangkan jika ada penggunaan istilah-istilah tertentu harus juga berterima dan memang dipahami di pengguna teks atau pengguna istilah tersebut. Jangan sampai istilah itu menjadi aneh. Boleh saya kasih contoh satu Pak Made ya? Silakan. Misalnya dalam bidang kedokteran seperti salah satu hasil penelitian saya ada kata manajemen. Manajemen ini dalam bidang kedokteran tidak hanya berarti manajemen tapi juga penata laksanaan. Contohnya ada identifikasi bahwa penata laksanaan itu maknanya adalah bagaimana proses penanganan satu kasus penyakit misalnya, itu ada urutan-urutan prosedurnya. Nah, itu disebut pengelolaan dan disebut secara khusus misalnya dengan kata penata laksanaan. Jadi di situ ada prosedur-prosedur yang harus diikuti, satu prosedur selesai kemudian prosedur yang lainnya. Nah, kira-kira maknanya seperti itu. Jadi harus diketahui oleh penerjemah penguasaan istilah tertentu gitu. Tadi menarik disebutkan juga keberterimaan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan supaya sahabat bahasa lebih bisa memahami keberterimaan ini. Baik Pak Made, begini, kalau satu teks dalam bidang tertentu, teks ini kan banyak sekali jenisnya atau genre-nya kita katakan. Nah, misalnya penerjemahan sastra, penerjemahan akademik tentu akan pilihannya berbeda. Kalau misalnya penerjemahan teks sastra, katakan begitu, karya sastra. Saya baru-baru ini sedang membaca ini sebuah karya novel terjemahan. Saya baca bahasa Indonesianya dan saya berusaha membayangkan ini kira-kira bahasa Inggrisnya seperti apa.
karena saya lihat kenapa saya tidak mendapatkan rasa dari karya tersebut. Jadi saya kira kurang lentur ya. Jadi saya merasa itu kurang berterima gitu ya. Gitu. Mungkin ada proses yang harus lebih membuat kita lebih greget ya kalau membaca karya sastra. Contohnya seperti itu. Itu keberterimaan yang bisa dijelaskan dari teks sastra. Nah, kalau keberterimaan dari teks akademik misalnya, itu erat sekali kaitannya dengan pilihan kata-kata atau diksi dari keilmuan tertentu. Nah, misalnya contohnya saya pernah mengikuti satu kelompok peneliti sekitar tahun 2007 saat saya mulai juga membantu beberapa teman-teman peneliti dari Australia untuk penerjemahan ya. Ada satu kata yang sampai sekarang saya ingat, itu biosecurity. Biosecurity ini mengandung makna misalnya adalah ketahanan hayati. Artinya tidak hanya misalnya pangan itu bebas dari hama dan penyakit, tapi juga lebih dari itu, ada proses pengelolaan masyarakat, proses bagaimana mengelola sumber-sumber daya alam ini dengan lebih baik. Jadi tidak bisa langsung ditransfer atau dialihkan menjadi biosecurity yang menjadi aneh. Tidak berterima kan? Ini apa ya biosecurity? Memangnya security yang hidup gitu? Iya, jadi harus disesuaikan. Mungkin berterima. Ada pengetahuan lain yang juga harus betul sekali. digali begitu ya? Iya, tepat sekali itu. Betul. Iya. Sehingga itu yang dimaksud dengan keberterimaan. Berterima tidak dengan dalam masyarakat pembaca. Ya, sasaran. Bu Sri, dalam penerjemahan itu, apakah seorang penerjemah boleh menanyakan kepada penulis misalnya, atau mencari ahli di bidang itu untuk diajak diskusi dalam menerjemahkan itu? Bagaimana, Bu Sri? Tentu saja Pak Mahdi, itu satu pertanyaan yang menarik sekali ya, pertanyaan yang bagus, karena ini mungkin bisa lebih bersifat teknis ya jika ada yang ingin menjadi penerjemah, juga betul. Bagaimana solusinya. Saya pernah mengkomunikasikan dan bertanya juga ketika menerjemahkan satu teks tertentu dalam bidang penanganan hama dan penyakit tanaman. Jadi saya berkonsultasi dengan ahlinya dalam bidang itu. Dan menanyakan langsung, kebetulan ada ahlinya dekat ya. Kalau tidak, itu mungkin solusinya bisa kita mengetahui dari beberapa teks, kan sekarang mudah sekali googling ya. Proses pencarian di internet betul. Jadi itu bisa membuat kita memilih padanan yang tepat. Oh, di konteks ilmu tertentu istilah ini sudah berterima. Nah, jadi itu bisa salah satunya. Kemudian kalau berkonsultasi pada pengarangnya, saya pernah mendengar salah seorang teman yang menceritakan bahwa ketika menerjemahkan novel bahkan sampai membuat email, berkomunikasi dengan penulisnya. Karena ragu-ragu terhadap satu fakta tertentu dalam novel yang diterjemahkannya, sehingga ada niat atau ada inisiatif dari penerjemahnya untuk berkomunikasi. Kemudian mendapatkan penjelasan dari penerjemahnya, sehingga itu membantu untuk mencarikan istilah atau bagaimana penerjemah bisa membuat terjemahan yang sesuai dengan maksud dari pengarangnya. Gitu. Menarik ini ya, menerjemahkan tidak sekadar mengalih bahasakan, tidak sekadar itu, tetapi jauh lebih dari itu. Nah, saya sebagai seorang awam jauh lebih dari itu. Saya sering mendengar menerjemahkan atau penerjemahan jauh lebih dari bukan sekadar untuk mengalih bahasakan. Bagaimana ini pendapat? Betul sekali bahwa dalam proses menerjemahkan itu banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan. Tidak hanya ketika kita bisa katakan ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sudah bisa menerjemahkan. Kadang-kadang apa yang kita mengerti dalam bahasa Inggris, contohnya, kemudian kita harus menyampaikannya dalam bahasa Indonesia, tentu apa yang dihasilkan dari bahasa Indonesia ini juga mewakili makna dari bahasa Inggris. Nah, disitulah proses kita harus mendalami lebih jauh, ini maksud sebenarnya dalam bahasa A ini apa, ya kan? Kemudian kita berusaha juga membuat hasil terjemahan kita ini nanti dipahami oleh pembaca sasaran, sehingga itulah yang disebut lebih jauh dari sekedar saya sudah selesai menerjemahkan. Samping itu, Pak Made, boleh saya tambahkan ya, bahwa proses menerjemahkan tidak hanya langsung saya sudah mengerti ini kemudian saya kerjakan, tapi saya harus membaca lagi. Ada proses periksa proofreading di dalamnya. Dan bahkan kalau di publikasi ada proses penyuntingan. Dan itu berulang-ulang.
dalam proses penyuntingan ini, terutama yang dalam bahasa Indonesia, konteksnya banyak sekali. Iya. Juga harus patuh ejaan, kemudian bagaimana Pilihan katanya. betul. Jadi itu ada proses penyuntingan yang harus diperhatikan Itu juga. edit dulu Ya, tentunya. betul. Nanti kalau seandainya ada penyunting di luar penerjemah, itu ada lagi Ada lagi, penyunting. Ya. betul. Jadi edit itu penting karena idealnya juga seorang penerjemah itu mengetahui kemampuan kemahiran berbahasa. Ya, Ya, betul. dalam misalnya ejaan, pilihan kata, Iya. kalimat dan seterusnya itu ya, Bu. Iya. Jadi menerjemahkan itu ada ilmunya begitu ya. Ada ilmunya. Dan itu yang disebutkan dalam buku The Seni Art of Menerjemah. Translating. Oh, Iya, itu. Mungkin merupakan sedikit, Bu, sebuah seni, ya. bocorannya Oke. seperti apa? Baik. Dalam buku itu saya sebutkan bahwa menerjemahkan adalah sebuah seni. Iya. Sama seperti misalnya seorang pengarang atau penyair yang yang ingin membuat satu puisi, dan puisinya ini ada dari proses awal sampai proses akhir itu ada proses penyuntingan juga loh Pak Made Iya, ya. iya. Karena saya pengalaman juga sebagai seorang penulis puisi merasakan kayaknya pilihan kata ini kurang tepat, ya kan? Jadi itu adalah membuat satu keindahan. Iya. Demikian juga kalau pelukis, dia memadukan warna, kemudian juga unsur-unsur kemampuan menarik garisnya dan membuat satu lukisan yang lebih baik, itu adalah proses seni. Iya. Demikian juga menerjemahkan. Seperti tadi ada proses menyunting, kemudian memilih kata, ini sepertinya kurang cocok. Kemudian juga berkonsultasi dengan orang yang ahlinya, juga melihat bagaimana kamus memaknai, Iya. maksudnya pilihan kata dalam kamus itu, sehingga ada proses intellectual thinking kita di Iya. dalamnya. Ada kecermatan, ada kecerdasan Iya. yang harus kita dedikasikan kepada karya tersebut. Jadi itu ada satu paket komplit ya, kalau saya katakan harus memiliki kemampuan untuk kemampuan linguistiknya, kemampuan tadi seperti pilihan kata, kemudian membuat kalimatnya mudah dimengerti, kemudian ada proses ejaan dan bagaimana ejaan itu juga berterima, ya, dan tanda baca juga itu harus diperhatikan, sehingga paket komplit merupakan sebuah seni. Iya. Apalagi harus ada proses editnya juga, tidak bisa sekali jadi kemudian kita tidak menemukan rasa atau makna yang baik atau representatif di dalamnya, sehingga nanti terjemahan bisa menjadi aneh atau bisa lebih diperbaiki kualitasnya. Kalau Bu Sri ada tidak misalnya meminta seseorang untuk membaca, ini tolong baca dong terjemahan saya, seperti itu? Satu kali ketika saya biasanya ada tim Pak Made, kalau ada tugas menerjemahkan atau ada kawan yang meminta, biasanya saya melakukan proses penerjemahan, kemudian meminta bantuan juga dari teman dalam tim, biasanya yang untuk mengoreksi, atau terkadang teman yang melakukan proses penerjemahan setelah dia melakukan edit seperti yang Pak Made katakan tadi, itu akhirnya saya yang pada proses akhirnya membaca kembali kata tersebut dan tentu mempertimbangkan bagaimana bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya itu sudah tepat misalnya, gitu. Ya. Jadi saya pikir itu merupakan satu proses yang menguatkan proses penerjemahan itu sendiri. Artinya seorang penerjemah bisa juga berkonsultasi dan bisa juga melibatkan pihak lain selain melakukan proses edit untuk karya-karyanya, seperti itu. Iya. Baik, menarik sekali Bu Sri. Penerjemahan ini tentu memungkinkan untuk mengambil istilah dari bahasa asing ke bahasa yang lain, begitu. Betul. Ya, bahasa sasaran ya. Nah, bagaimana menurut Bu Sri tentang pengalihan ini? Ya, dari pengalihan makna ini kita akan melihat proses yang disebut dengan naturalisasi dan adaptasi. Nah, ini istilah ini saya ambil dari ahli penerjemahan ya Pak Made ya. Nah, proses naturalisasi ini artinya adalah proses penyerapan. Kalau dalam bahasa Indonesia ini bisa disebut sebagai proses yang disebut dengan pemadanan kemudian penyerapan. Yeah. Nah, penyerapan itu bisa terjadi dengan penyesuaian lafal dan ejaan. Kemudian ada juga variasinya banyak ya. Yeah. Ada yang lafalnya saja disesuaikan, ada yang ejaan saja, dan itu semua sudah disesuaikan dengan pedoman umum pembentukan istilah. Ya. Nah, itu harus sesuai. Jika penerjemah berusaha untuk menyerap
istilah dan menyesuaikannya, itu proses naturalisasi ke dalam bahasa Indonesia, harus mempertimbangkan syarat-syarat dari apa yang disebutkan oleh pedoman umum pembentukan istilah. Nah, kalau proses pembentukan istilahnya itu tidak melalui naturalisasi, ada yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi ini adalah membentuk satu istilah baru, Pak Made. Adaptasi ya. Ada juga adopsi gitu ya. Adopsi itu saya lebih cenderung menyebutnya dekat dengan naturalisasi kan, jadi karena mengadopsi dengan beberapa syarat yang sesuai dengan pembentukan umum pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUPI juga pembentukan istilah ya. Nah, kalau adaptasi ini bisa juga terjadi dengan pembentukan istilah baru yang tidak melalui penyerapan. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya biosecurity tidak menjadi biosecurity tapi ketahanan hayati. Karena disesuaikan, sehingga proses sehingga pembentukan istilah ketahanan hayati ini kemudian terus berkembang pemakaiannya, ya, apalagi melalui berbagai akun media sosial. Sekarang kan banyak sekali seperti akun dari Badan Bahasa ya. Kalau saya ikuti di Instagram, kebetulan saya mengikuti jadi followernya, itu kan ada istilah-istilah yang dikenalkan, dan itu terus kemudian dikenalkan dan penerjemah menggunakannya, tentu nanti akan terjadi pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia, memperkaya dan itu nanti akan dipakai. Iya, nanti akan dipakai. Dan kalau seandainya itu tidak dipakai, artinya istilah itu bisa saja nanti hilang, jadi tidak dipakai secara pemakaiannya gitu ya, secara pemakaian aktif. Dulu ada istilah sangkil yang seperti itu agak sulit dipakai, jadi hilang begitu saja gitu ya, seperti itu. Nah, Bu Sri, berkaitan dengan penyerapan, penyesuaian seperti itu, bisa dicontohkan tidak, terutama yang belakangan ini berkaitan dengan maraknya penggunaan istilah dalam pandemi COVID-19 ini. Penyerapan dengan penyesuaian atau dengan penerjemahan, kira-kira seperti apa? Bisa dicontohkan mungkin? Iya. Proses penerjemahan di dalam beberapa situasi pandemi ini mungkin yang beberapa saya kenal seperti lockdown itu mungkin perlu disesuaikan istilahnya, dan itu sudah ada beberapa yang diposting gitu ya, dan itu terus dikenalkan secara luas sehingga bisa masyarakat mengenal, oh ini sebaiknya digunakan pilihan-pilihan kata yang sudah disesuaikan dan dipublikasikan oleh Badan Bahasa. Kemudian misalnya penyebutan hal-hal yang berkaitan dengan beberapa istilah, itu saya pikir juga penting diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak hanya proses penyerapan melalui naturalisasi saja yang terjadi, tapi ada istilah-istilah baru yang terjadi di dalamnya. Dan ada penciptaan atau perekayasaan istilah. Ya. Memunculkan istilah baru yang memang sebelumnya tidak ada, begitu ya? Iya, kira-kira bisa seperti itu bisa ya? Seperti itu, Pak Made. Ya. Nah, berkaitan dengan pandemi ini, sekarang kan ramai banyak istilah yang digunakan, dan saya melihat juga di media massa kadang tidak sama, berbeda-beda penggunaan istilah itu. Jadi kalau pengamatan Bu Sri, pengguna istilah di media massa bagaimana? Iya. Kalau penggunaan istilah di media massa, saya kira ini perlu satu proses penyeragaman ya, supaya ini juga mengedukasi atau mendidik masyarakat ya. Jadi masyarakat juga mengetahui bahwa pilihan-pilihan kata itu memiliki makna yang sama. Sehingga kalau disebutkan secara berbeda-beda, nanti masyarakat tidak memahami. Apalagi ini dalam situasi pandemi, agar tidak terjadi kesalahan prosedur, kesalahan protokol kesehatan, gitu. Sehingga saya kira peran media massa, peran pemegang otoritas seperti misalnya balai, kemudian seperti acara ini kan penting juga untuk memberikan semacam saran atau input pada masyarakat tentang pilihan atau penggunaan kata-kata yang tepat. Ya, yang mana lebih tepat digunakan begitu ya. Jadi penting sekali kalau kita memperhatikan penggunaan bahasa yang simpang siur itu, penting kita ingatkan juga ya bagaimana sebaiknya menggunakan istilah. Ya. Baik, Bu Gung Sri, saya panggil Bu Sri lagi, nggak apa-apa ya.
Baik, bagaimana penerjemahan ini memiliki peran penting dalam pengembangan bahasa ini? Ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa penerjemahan ini sangat memiliki peran penting, ya, dan itu juga sudah diakui dalam pedoman umum pembentukan istilah bahwa dalam proses penerjemahan akan ada satu perekayasaan yang seperti kita diskusikan tadi. Ada istilah-istilah baru yang masuk ke dalam bahasa Indonesia yang menyesuaikan dengan kebiasaan kita menyebutnya. Seperti itu. Kemudian ada juga proses penyerapan. Nah, ini tentu saja proses penerjemahan akan memperkaya bahasa Indonesia dari pembentukan istilah, kemudian dari segi pengetahuannya, dan dari segi bagaimana kemudian gaya menulis, gaya berbahasa. Karena kalau boleh saya sebutkan satu kasus tertentu, kalau biasanya kita menulis Pak Made dalam bahasa Indonesia kan cukup panjang ya, dalam mengekspresikan, dan kadang-kadang kita maknanya itu bias ya, masih belum kita pahami, masih ambigu. Nah, kalau misalnya kita sudah terlatih misalnya menulis dalam atau menerjemahkan, kita akan ada semacam mengontrol sendiri kalimat yang kita tulis. Kita akan baca lagi, ini sepertinya maknanya belum sesuai atau kurang tepat. Bias mungkin. Bias ya. Sehingga ada proses kita mengontrol, kalimat ini harus dipotong dulu. Atau ambigu gitu ya. Iya. Potong dulu, selesaikan, kemudian baru ada penambahan ide yang lain untuk mendukung kalimat sebelumnya. Itu saya kira sangat menjadi kontribusi bidang penerjemahan ya untuk proses bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik, terutama proses komunikasi tertulis, sehingga apa yang dihasilkan dari hasil terjemahan itu bisa juga mengedukasi atau menjadi semacam wahana untuk belajar juga bagi penerjemahnya. Dan kemudian pembacanya juga menyadari, sebaiknya ketika saya menulis saya harus berusaha mengontrol ide yang muncul, menjadikan itu terstruktur dengan baik, istilahnya koherensi tersebut ya. Ada proses bagaimana ide yang satu dengan ide yang lainnya itu bisa tersambung dengan baik tanpa membuat kita merasa susah untuk memahaminya. Seperti itu. Dan tidak ada yang lobang begitu ya, tidak ada yang rumpang begitu ya. Tidak ada yang rumpang. Nah, menarik tadi berkaitan dengan kalimat efektif. Bagaimana menggunakan kalimat efektif dalam penerjemahan itu juga penting. Penting sekali. Bagaimana menurut Ibu? Ya, begini Pak Made. Jadi kalimat efektif ini saya lihat banyak yang kalimatnya itu juga tidak logis ya. Artinya ada beberapa kalimat-kalimat yang seharusnya subjeknya tidak seperti itu, tidak dinyatakan seperti itu ya. Kemudian ini kita bisa lihat maksud dari penulisan ini apa. Kita harus melihat dulu subjek dari kalimat ini yang tepat apa, kemudian dijelaskan dengan subjek ini melakukan apa. Jadi kan itu intinya ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan subject verb agreement, harus jelas. Subject verb agreement ini secara tata bahasa harus benar, begitu secara makna saya kira juga harus benar. Ini maksud kalimatnya supaya efektif dan tidak menimbulkan salah kaprah ya. Salah kaprah, sehingga penerjemah ini juga harus memahami bagaimana pola kalimat dalam bahasa sasaran, dalam bahasa sumber ini bisa dipahami dengan baik oleh pembacanya nanti, begitu. Menarik tadi pola kalimat dalam penerjemahan. Kalau saya ingin tahu juga, mungkin sahabat bahasa juga ingin tahu, kalau pola penerjemahan yang umum digunakan, apakah dalam menerjemahkan itu bisa mengubah pola kalimat? Misalnya sebelumnya strukturnya subjek predikat, diterjemahkan menjadi predikat subjek, seperti itu bagaimana? Wah, pertanyaannya ini bagus Pak Made ya. Jadi dalam penerjemahan ini kemungkinan terjadi pergeseran ya, yang kita kenal dengan namanya shift. Penerjemahan ini bisa terjadi pergeseran baik secara makna. Nah, itu disebut dengan istilahnya modulasi ya. Terjadi kalau saya kalimat, dan saya temukan banyak beberapa data, misalnya kalimat aktif bisa menjadi kalimat pasif. Kebetulan misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu sangat aktif sifatnya ya. Jadi menekankan pada siapa melakukan apa. Tapi bahasa Indonesia kecenderungannya objeknya. Itu hasilnya ya. Hasilnya. Nah, itu sesuai dengan keberterimaan, prinsip keberterimaan tadi, bagaimana penerjemah berusaha memprediksi kira-kira kalimat ini berterima tidak, sehingga terjadi proses perubahan pola kalimat.
ya, atau perubahan sudut pandang secara makna, itu biasanya disebut dengan modulasi. Misalnya mengatakan seseorang yang bujang itu kan juga misalnya belum menikah, seperti itu ada proses penggantian dengan pemilihan kata atau sudut pandang. Karena ini masalah budaya juga. Masalah budaya, misalnya, ya betul gitu sekali. Ya. Selain itu bisa terjadi juga beberapa pilihan kata, dari kata bisa menjadi frasa atau sebaliknya, frasa menjadi kata. Nah itu tentu dengan unsur-unsur tadi, budaya seperti apa, atau malah di parafrase. Parafrase istilah budaya biasanya banyak seperti itu. Ya, istilah budaya yang misalnya harus, kan tidak ada padanannya ya, tidak ada padanan yang persis sama mewakili makna itu. Jadi harus dijelaskan di parafrase atau dipinjam, kemudian diberikan tambahan penjelasan, seperti itu. Bisa tidak dalam penerjemahan itu ada catatan, catatan kaki atau catatan akhir mungkin dalam penerjemahan itu? Bisa seperti itu? Saya kira bisa, ya. Tergantung pada konteks pembacanya nanti. Ya, saya pernah membaca satu hasil tulisan pada satu jurnal. Ini membahas tentang catatan kaki pada sebuah novel. Nah, itu tentu merupakan satu hal yang menarik karena banyaknya istilah yang muncul dalam karya tersebut, sehingga perlu penerjemahnya untuk membuat catatan dan kemudian diingat oleh pembacanya. Atau bahkan juga dalam bahasa sumber sendiri, karena begitu banyaknya istilah, kemudian akhirnya harus dibuatkan daftar istilah catatan akhir seperti itu, supaya itu memperjelas pemahaman pembacanya sendiri, baik pembaca sasaran dan pembaca teks sumber ini dan penerjemahnya yang menerjemahkan dalam teks sumber kemudian mengubah ke dalam bahasa sasaran ini juga tidak salah dalam memaknai istilah-istilah budaya terutama yang muncul dalam satu karya-karya tertentu, seperti itu. Menarik pembicaraan kita. Terima Dan kasih. Kembali ke topik lebih ke topik sekarang, bagaimana kaitan antara penerjemahan dan pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia? Tentu penerjemahan ini sangat berkontribusi terhadap pembentukan istilah karena kita bisa melihat munculnya istilah-istilah baru, ya, tidak langsung diciptakan begitu saja, tapi juga melalui proses kontak bahasa, sehingga ada satu makna dalam bahasa A misalnya, kemudian harus diterjemahkan ke dalam bahasa B, kemudian lama-lama istilah yang dibentuk dalam bahasa B ini kemudian dikenal oleh masyarakat luas karena adanya proses penerjemahan, teks-teks yang harus diterjemahkan. Nah, dan itu sudah diakui saya kira sebagai salah satu penerjemahan sudah berkontribusi terhadap pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan itu salah satunya ya. Iya. Ada berapa cara yang dapat dipakai? Mungkin itu perlu dijelaskan. Iya. Dari pemadanan ini ada yang disebut dengan penerjemahan. Biasanya penerjemahan itu dianggap sebagai proses perekayasaan tadi, istilah baru diciptakan. Misalnya istilah yang tadi saya sebutkan, kemudian ada jasa boga untuk catering, ya. Kan kita biasa menyebut catering gitu dalam bahasa Inggris, orang sudah memahami. Tapi ada juga yang kalau kita populerkan lebih sebenarnya mungkin jasa boga ini bisa lebih luas dikenal gitu ya sebagai istilah untuk catering misalnya. Nah, kemudian ada juga proses pelafalan atau proses penyerapan melalui pelafalan dan ejaan yang disesuaikan. Penyesuaian ya. Seperti misalnya contoh yang paling mudah saya sebut ini adalah camera. Kalau bahasa Inggris kan camera ya, tapi bahasa Indonesia kamera misalnya. Dan ditulis sesuai dengan apa yang biasa disebut dalam atau dilafalkan dalam bahasa Indonesianya. Itu ada aturan-aturannya. Bahasa Indonesia melafalkan apa yang ditulis dan menuliskan apa yang dilafalkan gitu ya. Kecuali Coca-Cola katanya. Itu sudah ini ya, brand ya, sudah brand ya. Merek dagang Merek dagang ya. Iya, mungkin bisa dicontohkan lagi yang lebih spesifik sehingga sahabat bahasa lebih mengenal ini. Oke. Ada juga beberapa contoh yang seperti tadi, misalnya ada juga dalam bidang ilmu tertentu untuk remote sensing. Remote sensing itu adalah semacam penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini adalah bagaimana memetakan satu wilayah-wilayah tertentu ya dalam ilmu geographic system ini ya, saya pernah menerjemahkan sehingga itu penginderaan jauh ini untuk misalnya remote sensing istilahnya,
Atau seperti tadi dalam istilah kedokteran itu yang saya sebut manajemen, ada kalanya itu dipakai dengan penerjemahan untuk penata laksanaan seperti itu. Ada juga misalnya dalam konteks tertentu ada disorder. Disorder ini kan kita lihat kalau kita terjemahkan mungkin kekacauan atau kekurang sesuaian ya, tapi itu juga bisa berarti penyakit, disorder dalam konteks kesehatan. Dalam kesehatan. Nah, ini saya kira merupakan satu pengayaan istilah yang kita harus lihat kembali dalam konteks teks tertentu. Dia mungkin akan memiliki spesifikasi untuk penerjemahan bidang ilmunya, seperti itu. Tentu bidang ilmu sangat menentukan dalam penerjemahan ya. Betul. Nah, misalnya sekarang juga penerjemahan misalnya kita mengenal CCTV. Ini saya dengar beberapa istilah digunakan, ada kamera pengintai, apalagi yang gitu-gitu bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya istilah-istilah tertentu itu secara konsisten saja digunakan Pak Madi. Jadi istilahnya ketika penerjemah itu kan biasanya bekerja dengan menggunakan referensi tentu adalah KBBI ya. Apalagi itu jika sudah diputuskan dimasukkan ke dalam kamus bahasa Indonesia, saya kira itu akan terus bisa dipopulerkan oleh penerjemah. Karena setahu saya penerjemah di Himpunan Penerjemah Indonesia ya, katakan teman-teman praktisi itu pasti akan mengacunya pada sumber yang relevan dan terpercaya. Artinya ketika itu sudah digunakan atau ditentukan sebagai satu istilah itu pasti akan terus diupayakan untuk digunakan. Dan itu memang sudah terjadi ya dalam komunitas kami, itu berusaha mempopulerkan istilah-istilah yang sudah ditentukan oleh badan bahasa gitu. Sehingga ini tidak, jadi kebijakan itu tidak hanya percuma hanya sebagai satu himbauan atau saran atau ketentuan, tapi juga penggunaannya saya kira yang penting. End usernya ya, pengguna akhirnya ini ikut berpartisipasi, dan penerjemah saya kira memiliki peran yang sangat strategis untuk itu. Ya, ada dua istilah ini, ada kamera pemantau, ada kamera pengintai. Ini menurut Bu Sri pribadi mana yang lebih? Kalau saya melihat kan cenderungnya ini untuk memantau ya. Kalau mengintai kesannya ada negatif ya. Nah, itu saya kira harus dikaitkan dengan itu ya. Sebagai seorang penerjemah mungkin itu harus dipertimbangkan begitu ya. Dipertimbangkan. Jadi makna itu saya kira kan ada yang memiliki sense negatif, kemudian ada yang positif, ada yang netral ya. Kalau pemantau ini saya kira mungkin lebih tepat ya, untuk kita bisa melihat fungsi dari CCTV tersebut. Tidak hanya kalau mengintai itu sudah cenderung kayaknya ada unsur kecurigaan atau ada unsur hal-hal yang mungkin sudah ada hal yang negatif mungkin ya, seperti itu ya. Sehingga kalau memantau ini mungkin ya lebih netral. Memantau ini bisa muncul dalam konteks kita ingin mengetahui apa yang terjadi dan juga memproses dokumentasi terhadap apa yang terjadi dengan menggunakan kamera ini gitu. Gitu ya. Jadi segala sesuatunya, kalau seorang penerjemah itu segala sesuatunya harus dipikirkan. Nah, itu seninya. Iya. Berat juga seorang penerjemah ya. Iya betul, seperti yang saya katakan tadi, harus bisa bersifat memilih, memilah, kemudian menentukan akhirnya yang mana yang paling tepat. Berterima dan kemudian dipopulerkan. Luar biasa Bu Sri ya. Yang terakhir Bu Sri, apakah penerjemah mempunyai peran dalam pembentukan istilah dan pengembangan bahasa Indonesia? Ini tentu saja. Jadi penerjemah sangat berperan penting ya dalam melakukan ikut mengembangkan bahasa. Pertama kita bicara tentang bahasa Indonesia ya, karena penerjemah ini adalah orang yang melakukan proses penerjemahan, kemudian menyampaikan informasi-informasi yang ada ke masyarakat, dan karya-karyanya ini terbaca gitu ya. Sehingga tentu kita ketahui bahwa bermacam-macam teks itu diterjemahkan, dan medianya adalah bahasa. Di dalam bahasa itu ada istilah, ada gaya bahasa yang ikut dipopulerkan, ikut digunakan oleh penerjemah, sehingga ini bisa membentuk satu semacam kebiasaan
dari masyarakat juga untuk mengenal penggunaan istilah melalui karya-karya dari para penerjemah. Sehingga saya kira disinilah peran penerjemah itu ikut berkontribusi terhadap pemertahanan bahasa dan bahkan juga mengembangkan bahasa itu sendiri. Jika sudah ikut dalam aturan-aturan yang ada, aturan pembentukan istilah, dan juga membuat kalimat itu efektif, sehingga dari penggunaan bahasa Indonesia secara konsisten itu bisa meningkat kualitasnya lebih baik. Karena peran penerjemah juga sudah meningkat kualitas karya-karyanya, gitu. Ya. Baik, dalam penerjemahan itu apa saja proses yang yang sangat penting? Proses apa saja dalam penerjemahan itu yang berkaitan dengan pengembangan bahasa yang penting menurut Bu Sri? Yang penting ya. Yang pertama adalah proses pemaknaan ya. Proses pemaknaan. Ini tentu adalah hal yang penting dari penerjemahan karena kita akan mengalihkan makna. Nah, ini maknanya nggak boleh salah kan gitu ya. Kemudian jika salah, proses pilihan untuk pemadanannya juga nanti menjadi kurang tepat. Gitu. Karena ada proses pemadanan ya di sini ya. Jadi padanan ini meskipun secara teori tidak ada persis sama, tidak ada persis ekivalen yang sama ya dalam bahasa target, bahasa sasaran, tapi diupayakan yang paling dekat. The natural closest equivalent kita sebut dalam teori. Misalnya kalau kata itu terdiri atas satu kata, idealnya kalau bisa satu kata begitu ya. Ada tidak pertimbangan seperti itu? Satu kata, dua kata, atau bagaimana? Nah, kalau misalnya baik jika formnya ini sama ya, istilahnya kalau bahasa dalam penerjemahan itu ada form and meaning ya, bentuk dan makna. Baik jika makna atau bentuknya ini sama, tapi ketika misalnya kurang tepat, kita bisa melakukan proses pergeseran karena kita mempertimbangkan unsur tadi, akurasinya, keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaannya, seperti itu. Jadi saya pikir sebagai konsep penerjemahan itu kita harus mempertimbangkan bentuk dan maknanya. Nah, biasanya banyak kondisi yang menyebabkan hasil terjemahan itu misalnya harus ditentukan oleh kepadatan halaman misalnya, ya kan, dituntut untuk seperti itu, sehingga penerjemahan ini juga harus bersifat cerdas dalam memilih kata yang digunakan, proses pilihan diksinya, sehingga dalam konteks itu kata bisa diterjemahkan menjadi kata atau tidak malah melebar menjadi kalimat. Karena begini Pak Made, dalam proses interaksi bahasa ini ada satu contohnya, dalam bahasa Inggris itu ada pengungkapan progressive tense ya. Yang dalam bahasa Indonesia hanya cukup diwakili dengan sedang saja. Saya sedang menulis, dalam bahasa Inggris harus dinyatakan semacam grammar di situ ya, tata bahasanya ada. Tapi dalam bahasa Indonesia sedang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia juga kemarin, sekarang itu pilihannya kan ditentukan oleh adverbia untuk waktu saja ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris harus dikatakan dengan itu dengan struktur atau strukturnya berbeda. Gitu. Jadi di situ perlu keefektifan dalam memilih ekspresi mana yang paling tepat dalam bahasa sasaran. Waduh, menarik sekali, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Semoga sahabat bahasa juga mendapatkan ilmu dari Ibu Sri ya. Terima kasih. Terakhir Bu Sri, ungkapan penutup untuk sahabat bahasa berkaitan dengan penerjemahan ini. Saya dapat mengatakan bahwa penerjemahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan bahasa, dan jika ada sahabat bahasa ya yang ingin lebih mendalami bidang penerjemahan, tentu harus dibekali pengetahuan yang cukup terhadap bahasa yang dikuasai, bahasa sumber dan bahasa sasarannya, dan kemudian juga budaya, dilengkapi juga dengan wawasan yang lebih luas, sehingga nanti hasil terjemahannya bisa ikut berkontribusi dalam memelihara bahasa dan bahkan mengembangkannya. Luar biasa, terima kasih Pak Bu Made. Sri, terima kasih sudah memberikan banyak informasi berkaitan dengan penerjemahan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Made atas undangannya. Terima kasih. Sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bu Sri berkaitan dengan penerjemahan dan pengembangan bahasa. Semoga apa yang kita perbincangkan, apa yang kami perbincangkan bermanfaat bagi sahabat bahasa.
Terima kasih kepada sahabat bahasa yang telah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Akhirnya atas segala kekurangan, saya pribadi mohon maaf dan mohon pamit. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Salam bahasa.